pohon ini tidak hanya nyaman untuk beristirahat, tapi juga seru untuk mandi. Kapan lagi berada di rumah dengan kolam renang sesegar ini? Dalam itu lagi, semua lagi. Tolong, kita mau dingin kawan sama pulang. Ini lah. Kayak mainku, dalam pedikit. Aku senang sekali teman. Ayo cepat, kita lompat lagi. Bolang pelelelangan, malimper tuh. Enggak. Hai, halo kawan. Salam kenal dari kami, si Bolang Talopak, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kami sedang menuju acara Maka Doa, yaitu tradisi warga kampung kami untuk datang berkunjung ke rumah keluarga jauh. Pokok dia kok Bolang, meron ko mani. Iya. Karena beda kampung, kami perlu waktu cukup lama untuk sampai ke rumah nenek. Maklum saja teman, di sepanjang perjalanan kami harus melewati jalan tanah yang terjal. Apa lah terus yang Ki? Sampai mana ya? Ya turut ko dolo. Astaga, mobil yang kami tumpangi mogok. Padahal jarak yang kami tempuh masih cukup jauh. Duh, bagaimana ya? Bolang, batu dia milik taulik, Mbak. Ya, kini taulik, Mbak ya. Mikro-mikro bang kita. Oi! Tahu dulu makan nih. Kami sedang mencoba mencari bantuan. Berharap ada yang bisa datang dan mengantarkan kami sampai tujuan. Apa ri? Wakin ko terus tiba-tiba pa mati. Apa, Kin? Oh ke bolang. Iya. Apa ri? Dalam pa kanay. Dah sabar nenek po. Rusin teh otote. Ahai. Turu inai, delalan pintas. Mangka. Terima kasih le, Pak. Kasih le. Lawan. Syukurlah, Kak Kin datang untuk menawarkan bantuan. Teman, kami mengenal Wakin atau Kakak Kin sebagai pemuda desa yang ramah. Dia memiliki kegemaran keluar masuk hutan untuk membuat konten tentang petualangan alam dan buah langka. Wah, tangan nabrak kate lalan le. Iya nabrak kate. Oh. Bersama Wakin, kami akan memulai perjalanan menembus jalan hutan menuju rumah nenek. Tentan adalah istilah kami untuk menyebut jembatan gantung. Dibuat dari bambu dan tali rotan yang sangat kuat. Biasa menjadi jalan utama petani menuju kebun atau ladang di seberang sungai. Meskipun terlihat sederhana, jembatan ini bisa menahan beban sampai ratusan kilogram. Awas, hati-hati ya kawan, pegangan yang kuat. Seperti bele, mayabong. Bolang. Pangalay ti olay te. Selamat datang di kaki Gunung Kapusan. Jalur pintas pertama yang kami pilih. Sedikit melelahkan karena jalurnya cukup terjal dan menanjak. Tapi di sini kami bisa melihat beberapa jenis tanaman yang tidak bisa kami temui di kampung. Bolang dengan nemput areng tete malekan teke tadi ya ki. Pom tu pun tanau. Pom ni pun tanau. Yang tadi dia pun tanda yang tu isip umani ikan te oleh. Oh, yo. Misalnya pohon ariang. Nah, seperti ini bentuk pohonnya teman. Jenis tanaman palem-paleman yang tumbuh di antara pepohonan hutan yang lebat. Tanaman berduri ini memiliki umbut yang bisa dimakan. Bolang masukkan teh. Sayangnya perlu
butuh waktu minimal 4 tahun untuk menunggu umbutnya berukuran besar. Bulang, polo iko deh teh. Pelele no budak durina. Umbut ariang berada di ujung batang pohonnya. Seperti umbut pohon kelapa, umbut ariang hanya bisa diambil setelah memotong pohonnya. Sedikit susah memang, karena berada di dalam lembaran calon pelepah daun yang berduri. Cara aman untuk mendapatkan umbutnya adalah dengan tidak memegangnya langsung, tapi menggunakan alat bantu seperti parang atau batang kayu. Pastikan juga kita memakai alas pelindung kaki ya teman. Oh, ente teh. Lah anak yang puna bolang. Oh iya. Iya, ente bersih dulu. Oh iya, Pak. Tebuk kami. Tekstur umbut ariang lebih padat dari umbut bambu atau rebung. Uniknya, salah satu bahan pangan orang dulu ini bisa dimakan langsung tanpa dimasak. Teksturnya renyah dan agak manis, mirip seperti daging buah kelapa. Ente teh bolang kante ya. Mami ya. Ada ini. Mami pakin. Iya. Manipir kayak ina sih no. Libak mantap nah. Oh iya. Salam lain nasi sudah lebih mami. Iki, ikan gerak nate, tatunum. Yo, pasum. Yo. Tege bahan na, polo-polo. Yo. Teman, kami sedang mengolah umbut ariang menjadi buso di dalam kaluku. Kaluku atau kelapa kami belah seperti ini. Kami buat bentuknya seperti mangkok yang terbuka. Buso adalah menu tradisional yang dibuat menggunakan bumbu sederhana. Ada bawang, cabai, dan bumbu dapur lainnya. Biar cepat masak, yuk berbagi tugas. Bulangin tete bumbu na makai. Patamin tete bumbu na te. Patamin tete kala kaluko eh. Setelah bumbu dan bahan siap, selanjutnya kami masukkan ke dalam kelapa. Jangan lupa tambahkan daun jeruk, jahe, atau laya, dan batang serai. Satu lagi yang tidak boleh ketinggalan, yaitu umbut ariang. Oh iya, karena tidak membawa bekal nasi, kami menyiapkan singkong. Sambil menunggu singkongnya matang, aku akan menyelesaikan tugasku. Kamera ayam. Bolang makan mereka tuh ampu yang ada bumbu-bumbu nah. Kami. Oh iya, lepas tamin disuruh teh. Yo. Boleh. Bahan dan bumbu yang sudah ada di dalam kelapa kemudian disiram dengan air kelapa. Jangan lupa tambah sedikit garam untuk membuatnya semakin sedap. Lalu bakar atau tunuh di api. Ayo, jaga apinya supaya tetap menyala bagus. Teman, memasak adalah salah satu bakatku. Memasak tidak harus di dapur, tapi bisa di alam terbuka seperti ini. Meski dengan bumbu dan bahan sederhana, soal rasa bisa diadu loh. Wah, sudah matang tuh. Yuk teman, bantu aku mengangkatnya. Ini dia, buso di dalam kaluku. Menu nikmat ala si Bolang Talopa. Ada yang sudah tidak sabar pengen mencobanya. Jangan lupa siapkan singkongnya, biar perut tetap kenyang meskipun belum ketemu nasi. Mama tawa. Ini boleh kan tem? Teh, mami teh. Mantap. Ada. Enak. Nih pokoknya. Kalau saya bokok ledek. Kuahnya seger banget. Bumbu jahenya terasa, Mami. pedas, dan memberi sensasi hangat di tenggorokan. Umbut ariangnya empuk dan enak banget. Tidak kalah deh sama masakan mama di rumah. Ayo kak, tambah lagi. Jangan malu-malu. Wah,
lah. Apa Kau mantap nah. Yo. Jadi. Yo. Pokoknya mantap deh. Sekarang perut kami sudah kenyang. Siap untuk melanjutkan petualangan. Iki. Oh, ada si kerang. Ayo. Apa sini taruh eh? Wih, lagi. Ata ada macam-macam. Nek Judi, itu mah tuh. Mana ni kerak ni? Kalau mempu ni, aku. Saat ini kami sedang mencari Vicky dan Angga, teman. Mereka pergi diam-diam dan meninggalkan kami di rumah pohon tadi. Enggak, perlu bukan ya apa ni? Apa tong karakai pasut tananan no? Kelang-kelangi maricau. Apa tong karakai kelang-kelangi tananan? Bumbu tela. Tak malay kelang-kelangi. Tining jala. Iyo. Tak ito nga mo. Ano tananan tak malay kelang-kelangi. Tak dingpan. Wih, apa Bumbu nama tela. yang rapun deh? Untuk pikir nak banyak sama tembak-tembak Takut Marican nak tahu. Tak malay tiba-tiba te marica lah. Mararai. Ya minta maaf kan ya. Kibantu bangko. Pelai Marica. Ya iyo ke. Ya. May bangko tapanan ni si babawa ke. Ano. Nambawa ni nenek empira. Mani. Jangan tiru kedua kawanku ini ya, teman. Karena tanaman lada yang ada di kebun ini dijaga dan dipelihara oleh pemiliknya. Apalagi perawatannya cukup rumit. Perlu waktu 3-4 tahun untuk memetik hasilnya. Bahkan, Bibi juga harus menjaga batang lada ini tetap tumbuh dengan baik, yaitu menjalar pada tonggak kayu seperti ini. Tenta. Mana dia warna hijau nah? Oh iyo tak dari matumpa tu. Oh. Iyo. Seperti yang teman di rumah tahu, lada menjadi tanaman rempah yang berharga. Bahkan di masa lampau, lada menjadi barang penting yang diperebutkan banyak bangsa. Sekarang, lada masih banyak ditanam di kampung kami. Hasilnya biasa dijual ke pasar, tapi ada juga yang dimanfaatkan sendiri untuk masak. Karena tanpa bumbu lada, masakan menjadi kurang sedap. Enggak, gudang ke kuala. Gudang ke kuala. Iya. Budong to? Yo. Iya, lebam lah kau dia oke. Tenta. Yang kalian dalam nama kami. Oh iyo. Yo. Ini nenek tu lah. Yo. Bibi, kami pamit dulu ya. Nanti akan kami sampaikan salam Bibi untuk nenek. Teman, kami sudah cukup berjalan jauh. Sudah lebih dari setengah dari total jarak perjalanan yang kami tempuh. Cukup lelah memang, tapi kami masih tetap semangat. Ayo kawan, sebentar lagi kita akan sampai di rumah nenek. Lang dak dulu lang. Pak ditampuk pulang. Tadi anak. Tadi terus mana ya? Mempelang benar nenek. Buakin. Buah kayu apa yang di kantin teh? Apa ri? Tenang kono dia dengan pontan rumpia teh, ilaba imro kantian dio. Oh. Salam sauke. Salam tega. Salami. Sayangnya, perjalanan kami harus tertunda sebentar. Karena Tegar sudah tidak kuat menahan lapar. Beruntungnya, Kakin tahu di mana bisa mendapatkan sumber makanan. Intim po Iya po apa no dia kantian na teh laba oh. Intim po
Rem le, ku pepe pidol cepe alan na dok kue. Aku penasaran, jenis makanan seperti apa yang bisa kami dapat di sini? Buah hutan? Sepertinya tidak mungkin. Ubi atau singkong apa lagi? Oh, Wati. Iyo, mai kudu ikut laba i. Yo. Oh, kalau yang ini aku tahu. Kami menyebutnya wati. Di tempat lain biasa disebut ulat sagu. Ayo kawan, bantu Kakin mencarinya. Piki, om pabungi kali no. Dia uwi nanti ulat sagu eh. Oh ya, Bolang. Piki, ulang pi dua lah. Bila. Teman, dinamakan ulat sagu karena hidup di dalam serbuk pohon sagu. Lebih tepatnya, batang sagu yang sudah mulai lapuk dan hancur. Perlu waktu 1 bulan lebih untuk membuat bonggol kayu ini menjadi tempat hidup si ulat sagu. Le, ku lampi si kemengan na Wih. Pak. Wih, kilam tidak gampang. Kamai. Mantap. Oh iya, di kampung kami banyak sekali pohon sagu, terutama di sekitar aliran air. Karena sagu menjadi salah satu sumber makanan pokok di sini, termasuk ulat sagunya juga. Tuh, lihat, gemuk-gemuk ya teman. Pak, jom ti Pak. Kamai Pak. Uniknya, ulat sagu bisa dimakan langsung. Cocok sekali jadi pengganjal perut saat perjalanan jauh. Wah, budam teh. Oh iyo, budam li. Yo. Engkau kayak tekan teh. Ayo, tunggu apa lagi? Selamat makan. Oh iya, cara makan seperti ini hanya boleh dilakukan bagi yang berani saja ya teman. Kalau masih ragu, sebaiknya jangan. Rasanya enak, tidak amis. Biarpun sedikit, tapi sudah cukup memulihkan tenaga kami. Kami siap melanjutkan perjalanan. Kalau memang bilang papi benar ini. Minggu. Weh, rada kayak aku buka lokal ayam makan. Tolong kau. Tunggu, Vicky, Angga, pelan-pelan. Astaga, 2 kawanku sedang semangat sekali, teman. Tunggu kami. Tolong. Enggak, meteko. Meteko. Wah. Apa ko? Baka na meron no. Apa iya? Inte teh. Nasuno dikirara. Ya, tires opara na. Bolang. Di pa ko bolang. Bolang. Wih, apa enggak? Apa itu di PPO? Apa weh? Ron ane na tires sekelitik na. Apa Pak? Wih, ya apa teh lele pokosannya? Takkan dekat oh. Iya kalangannya oh. Yo. Malah bawa tiket itu. Yo. Ya, pala lagi. Astaga, celaka teman. Angga terjatuh dan kakinya terkilir. Kami harus mencari cara untuk menyembuhkannya. Ayo, Kak. Kita harus cepat menolong Angga. Lupa ada pira kah? Iyo, lupa dik pi. Teman, kami sudah mendapat jahe untuk membantu menghangatkan kakinya. Sudah ya enggak? Bawa minta saya jahe na. Hancurkan dulu tuh anu nate jahe atau dia dulu. Iya. Tempat kayu. Di Palesu
atau kaki terkilir biasa kami sembuhkan dengan cara diurut. Sedangkan jahe ini untuk meregangkan otot kaki yang kaku. Sabar ya Angga, tahan sedikit. Pasti rasanya sakit banget. Semoga setelah ini menjadi lebih baik. Mapa mo sa ding? Hangat nih. Berarti belam lumit kali. Iya po, marake baru ko kumading na mahino. Oh iya, laki labaan way talang-langan ate. Mani. Syukurlah, tidak bisa langsung sembuh memang. Tapi sekarang sepertinya sudah membaik. Ayo kawan, pelan-pelan kita lanjutkan perjalanan. Teman, hutan memberi banyak hal yang kami butuhkan. Tidak hanya makanan, tapi juga minuman. Siap, kami sedang kehausan nih. Nah, itu dia. Wah, im saya telang nih. Yo yung tila pa merodengan awan na mani. Kami bisa mendapatkan air minum dari sini teman. Jangan heran ya, karena ada beberapa jenis bambu yang menyimpan banyak air. Kami sedang mencarinya. Oh iya, MT. MT dia win na bulang eh. Terus MT. Tandanya, jika dipukul, bambu akan mengeluarkan bunyi yang lain dari biasanya. Kakin memilih bambu yang tepat. Tuh, lihat teman. Nggak tanggung-tanggung, airnya penuh. Mantap! Ini MT Angga, way talang ini eh. Yo, ay, liba marangko. Segar. Oh, liba masakin. Iya coba. Mami to, mami lumay. Cocok toh? Iyo, di mami na. Dahil lumay manis-manis na. Asli, airnya segar sekali teman. Tidak kalah dengan air dari sumber mata air pegunungan. Sedikit saja, ampuh menjadi penawar dahaga. Iyo. Ayo, siapa mau menambah lagi? Tenang, masih banyak nih. Udah nih deh ya, daripada tuh baki lumika, lebih pepek iraki, yola de bone. Oh iyo. Enggak ta sepon talang. Aku setuju kak. Semoga ide membuat rakit bisa berhasil membawa kami sampai ke rumah nenek lebih cepat. Tegar, ala pa iti talangan na balayat eh. Nagwasakin eh. Ya Pak. Teman, rakit atau raki bisa dibuat dari hampir semua jenis bambu, kecuali bambu betung dan marpek. Panjangnya menyesuaikan jumlah muatan dan kondisi aliran sungai. Dengan jumlah muatan banyak, sebaiknya membuat rakit dengan panjang lebih dari 3 meter. Teka, main ko lang kita lang tayo magkakapolo-polo. Iyo, polo bro. Tameleping adalah tali hutan yang kami pakai untuk mengikat bambu. Biasanya dari jenis akar pohon atau tali rotan. Wah, hindi tali nih. Selain bambu panjang, kami juga menyiapkan bambu dengan ukuran lebih pendek. Bambu ini berfungsi untuk merangkai semua bambu panjang agar rapi dan terikat kuat. Tidak lupa, Kakin juga membuat tempat duduk penumpang supaya kami nyaman di sepanjang perjalanan nanti. Pikir tinta deh, talin na. Teman, membuat rakit adalah cara terakhir kami untuk lebih cepat sampai di rumah nenek. Karena hari semakin sore, acara sebentar lagi dimulai. Kami tidak mungkin memaksa Angga tetap berjalan jauh dengan kondisi kakinya yang belum pulih betul. Wah, masuk acara katuraki. Now, kamay cewa ye. Tenang ko, tak mo tong lupa papiyay. Teman, sebentar lagi kami selesai membuat rakit ini. Setelah semua bambu terikat kuat dan kondisi tali terpasang dengan benar, artinya rakit sudah bisa kami naiki. Pulang, manko, tadim. Ya, Pak. Teke malay.
Tala Paradi. Doakan kami ya teman. Wah, naman ang may kisampe no. Martiring win na. Memang kau anu, dah maru dia tu no Aaron aku manile. Weh, memang kau di mana, weh? Teman, di atas ini rasanya seru banget. Sedikit was-was, tapi tetap mengasihkan. Aku dan Kak Kin bertugas menjadi kemudi. Mengarahkan rakit bergerak melalui aliran sungai yang aman. Kami sedang menghindari batu besar atau aliran sungai yang dangkal agar rakit kami tidak kandas. Bolang, ini batu tebalang, nggak ditabrak nih, weh. Dulu, rakit menjadi alat transportasi paling populer di kampung kami. Sebelum dibangun jalan, banyak yang menggunakan rakit untuk bepergian. Tidak hanya untuk mengangkut rotan atau hasil panen dari ladang, tapi juga untuk pergi ke kampung tetangga. Awas kawan, tetap berpegangan kuat ya. Kami masyarakat Kabupaten Mamasa menyebutnya Makadoa, yaitu tradisi berkunjung ke rumah saudara jauh. Hari ini, nenek sedang mengadakan acara syukuran atau yang juga kami sebut Kuru Sumanga. Meriah sekali teman. Ada musik bambu dan ada banyak makanan yang dihidangkan. Maaf Nek, kami datang terlambat. Akhirnya kami sampai di rumah nenek sekaligus ikut dalam acara ini. Acara sederhana ini menjadi simbol wujud syukur atas rezeki dan keselamatan yang kami dapat hingga hari ini. Selesai berdoa, kami lanjutkan dengan makan bersama. Mantap kayak belang, mantap kok. Ya, Nek. Yuk, mari selamat makan. Kebetulan teman, perutku sudah lapar sekali. Menunya komplit banget nih. Mulai dari makanan berat sampai kue tradisional. Ada roda atau lemang, klepon, dan banyak lagi lainnya. Belang, papu dan kantele. Yo. Oi, papu dan kantele. Kesederhanaan dalam kebersamaan ini selalu kami rindukan. Bahkan kami rela menempuh jarak yang tidak dekat untuk menghadirinya. Acara syukuran sekaligus menjadi ajang untuk kembali bertemu dan memperkuat tali persaudaraan. Sampai di sini dulu cerita kami dari Sulawesi Barat. Jaga dan sayangi selalu keluarga dan saudara kita. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Bolang si bocah petualang. Seperti kaki kijang